kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa pemilik hidup ini, dalam Yesus Kristus, penyelamat hidup, dan Roh Kudus yang menyelenggarakan kehidupan ini. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dalam keyakinan iman kami, bahwa perjalanan hidup kami ada dalam rencana, dalam rancangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur hidup kami, yang berdaulat atas hidup ini. Karena itu, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini hari di mana mama janda, anak-anak boleh kembali ke rumah ini. Untuk mereka kembali menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan dengan berbagai tanggung jawab yang ada. Dan saat ini mereka mengundang Tuhan. Mereka rindu untuk Tuhan berkata-kata kepada mereka. Apa yang Tuhan mau nyatakan. Karena bagi mereka bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam arah langkah hidup yang mereka jalani. Adalah pegangan untuk mereka berjalan seturut dengan maksud Tuhan. Bahkan kami semua saat ini juga merindukan firman Tuhan datang dalam hidup kami. Ya Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini benar-benar kami resapi. Dan Roh Kudus yang kami andalkan untuk kami menghidupi maksud firman-Mu ini. Di dalam perjalanan hidup, di dalam berbagai aktivitas hidup kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami membuka hati kami untuk benih firman Tuhan tertabur. Mari berfirmanlah ya Tuhan dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23. Karena kita masih berada di suasana Natal, Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23, judul perikop kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan selalu berkomitmen untuk kita berpegang teguh memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan kalau kita ikuti memasuki Natal, sampai hari ini kita masih merasakan Natal itu, maka kita mendapatkan satu sisi lain dari peristiwa Natal. Sisi lainnya adalah berita Natal diikuti dengan perasaan-perasaan yang galau,
perasaan-perasaan bimbang, bahkan kekasih-kekasih Tuhan ada duka cita. Duka cita yang dialami oleh ibu-ibu terkhususnya. Kenapa? Karena saat Herodes tahu bahwa lewat orang Majus ada seorang raja yang akan lahir, dia sangat terpukul. Dia merasa bahwa terancam kedudukan. Karena itu, setelah jelas bahwa bayi itu telah lahir, bagaimana caranya supaya bayi itu tidak dapat bertumbuh dewasa? Maka dia suruh supaya anak-anak kecil waktu itu dibunuh semua. Kekasih-kekasih Tuhan, itu tidak mudah. Tapi rencana Allah tentu tidak dapat digagalkan. Lewat mimpi, Allah datang kepada Yusuf untuk Yusuf segera mengambil Maria dan mengasingkan diri ke Mesir. Dan tentu dalam perjalanan mereka itu, mereka berjalan dalam berbagai perasaan ya. Dan saya yakin perasaan sukacitanya hampir hilang. Karena yang ada itu ketakutan, yang ada itu gelisah karena memikirkan bagaimana di belakang kami ini orang-orang yang menangis karena anak-anak yang dibunuh. Tidak mudah peristiwa Natal waktu itu. Dan saya percaya bahwa saat mereka, Yusuf dan Maria mendengar begitu banyak anak-anak kecil yang dibunuh, itu mereka sungguh-sungguh sedih dan hanya dapat menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan itulah yang memang sudah dinubuatkan kekasih-kekasih Tuhan. Sebagaimana yang ayat sebelumnya, ayat 18, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Itu satu duka yang mendalam yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Berarti peristiwa Natal di sana ada suasana duka. Dan setelah melewati peristiwa itu beberapa waktu, dan Alkitab mencatat Herodes yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak, dia sudah meninggal. Yusuf mendapatkan perintah dari Tuhan lewat mimpi di mana malaikat menyampaikan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Di sini kita melihat satu pergerakan rencana Allah yang tidak boleh berhenti. Apa yang menjadi rencana penyelamatan Allah, meskipun iblis bekerja lewat Herodes untuk mau menggagalkan, tapi tentu tidak bisa. Dan Yusuf beserta Maria sebagai satu keluarga yang secara istimewa dipakai oleh Tuhan untuk misi penyelamatan, maka dia harus mengikuti pergerakan Tuhan. Saat Tuhan bilang bangun ambil anak itu serta ibunya untuk kembali ke Israel, dia taat. Meskipun dalam ketaatannya itu bukan berarti tanpa ada kegelisahan. Karena di ayat selanjutnya, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Tapi ketakutannya itu tidak menghentikannya untuk tetap taat kepada perintah Tuhan.
kepada tujuan Tuhan dalam keluarganya. Tujuan Tuhan untuk isi dunia. Sehingga meskipun dalam ketakutan, dia tentu tetap berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan untuk kembali ke Israel. Dan itu merupakan bagian dari satu proses rencana Tuhan, yang mana dengan munculnya Arkelaus, raja yang jahat menggantikan Herodes, membuat Yusuf memilih tempat di Israel, tapi di sebuah kota kecil bernama Nazaret. Bagi Yusuf sendiri, dia mengikuti saja apa yang menjadi perasaannya. Tetapi sebenarnya itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Karena hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dari kisah ini apa yang dapat kita petik kekasih-kekasih Tuhan? Yang pertama, bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup setiap orang, setiap keluarga. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang membawa pada kebaikan. Rencana yang membawa pada penyelamatan. Terus bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Tuhan menyampaikan kepada Yusuf lewat mimpi. Artinya di sini, dalam keadaan kita tenang, kita bisa mendengar bisikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Seperti saat beribadah, seperti kan kita fokus. Pikiran kita terarah. Di situ kita dibimbing oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pasti yang kita tahu pertama, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa hidup ini adalah proses yang kita harus lalui. Proses bergerak maju. Karena keterbatasan kita tidak bisa kembali ke belakang. Apa yang sudah terjadi hanya merupakan kenangan. Itu penting. Tapi yang terpenting adalah hidup ke depan. Kenapa? Sebagaimana Yusuf dia harus bergerak karena ada tanggung jawab. Kita pun memiliki tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita, yang Tuhan mau untuk tetap kita jalankan. Tanggung jawab mama tentu masih ada untuk anak-anak. Paling tidak tanggung jawab mendoakan untuk masa depan mereka. Itu tanggung jawab orang tua salah satu. Tanggung jawab untuk menyatakan kepada anak-anak bahwa saya kuat karena Tuhan ada bersama-sama. Iman itu tetap harus dinyatakan. Bahkan tanggung jawab di dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan, dia pun harus berdampak luas. Dia harus menjadi hal yang membawa pelajaran penting bagi orang lain. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena banyak orang yang tetap tinggal di dalam keadaannya. Kalau seperti itu, maka hidup kita itu akan terasa hampa. Yang kedua, kita sedang menutup diri untuk apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Ya mama ya, dari Tuhan masih mempercayakan tanggung jawab. Sebagai manusia, memang banyak hal, kenangan-kenangan indah beserta bersama dan pasangan hidup yang Tuhan telah panggil pulang itu tidak mudah. Dan itu tidak bisa kita lupakan. Tetapi bisa untuk tidak kita pikirkan selalu menjadi beban.
Dalam hal ini, tetap berupaya mengikuti pergerakan yang Tuhan sedang mau kita jalani dalam hidup kita. Yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan. Kembali ke Israel. Tentu itu tempat di mana segala bentuk aktivitas harus tetap dijalani. Tidak mungkinlah waktu Yusuf pergi ke Mesir, dia punya skap di bawah. Kenapa? Kan dia kan tukang. Orang buru-buru jalan dalam keadaan takut karena ada pembunuhan, rencana pembunuhan. Dia pasti, dan sampai di Mesir, pasti tidak mungkinlah untuk dia di sana membuka pertukangan. Hidup tetap terus berjalan. Yusuf sebagai kepala keluarga dan bagaimanapun dia harus kembali ke sana, ke Israel, untuk kemudian dia membangun hidup di sana. Karena ada Yesus sebagai anaknya di dunia ini, untuk dia besarkan dalam tanggung jawab sebagai orang tua dari Maria. Dan tentu kita tahu bersama, kasih Tuhan, Yusuf terkenal dengan pekerjaan tukang kayu. Bahkan Yesus pun yang melanjutkan, karena Yusuf meninggal muda. Yesus melanjutkan pekerjaan sebagai tukang kayu. Tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab itu besar, bahkan sampai di kayu salib pun tanggung jawab Yesus jalankan. Tuhan Yesus bilang sama Yohanes, Yohanes inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Yohanes terimalah dia menjadi bagian dalam hidupmu. Itu tanggung jawab. Yesus mau ajarkan tentang hal itu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, maka kembali ke rumah ini berarti kembali untuk menjalankan aktivitas. Dan salah satu yang baik di saat kita menjalani aktivitas, maka kita mengalihkan hal-hal yang membuat kita lemah, memikirkan kembali segala hal dengan bekerja, maka kita akan fokus pada pekerjaan itu. Sekaligus kita memandang bahwa pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Dan tentunya di semuanya itu kekasih-kekasih Tuhan, tiada lain yang kita andalkan, kita harapkan adalah Tuhan dalam Roh Kudus. Karena Ia yang sudah memulai dalam kedaulatannya untuk kita merasakan duka yang lalu, tetapi Ia pun yang akan memulihkan hidup kita. Sebagaimana Yesus Kristus adalah Allah yang hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, memulihkan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memulihkan. Pendeta pun tidak bisa memulihkan keluarga. Tapi Allah dalam Roh Kudus, Ia mampu memulihkan. Buka diri senantiasa, berjalan bersama-sama dengan Dia. Selamat menjalani aktivitas hidup yang Tuhan anugerahkan. Selamat Natal untuk kita semua. Damai Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengubah keadaan, situasi, segala macam bentuk pergumulan bisa terus ada. Tetapi hati kita yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk menatap ke depan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kita menyanyi bersama Napa Agagun sebagai bentuk penyerahan diri dan komitmen kita bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan Dia tetap membimbing kita untuk melangkah menuju pada Yerusalem baru, karena segala bentuk kematian hanya perpisahan sementara, karena akhirnya kita akan bertemu satu dengan yang lainnya. Hikup Yakub balin magawa kingu baku toma ta uma